Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sabiyyihi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga keturunan kita, mendapatkan syafaatul ujmah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-27 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 13 hari lagi kita umat Islam akan memasuki hari raya Kurban atau Idul Adha yang dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa berkurban pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan pada hari-hari tasyrik itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada setiap orang-orang yang beriman. Bahkan bagi mereka yang sudah mampu untuk membeli seekor hewan kurban, maka baginya wajib untuk berkurban. Di mana berkurban ini adalah merupakan salah satu manifestasi, salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pepatah dikatakan, may yuhibbullaha yamtasilu awamirahu. Barang siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, maka niscaya ia akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Sekalipun umpama perintah Allah itu sangat amat berat, tapi jikalau di hatinya benar-benar ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka ia pasti akan melaksanakan perintah Allah tersebut walaupun berat dirasakannya. Walaupun umpama ia harus mengorbankan jiwa raganya, ia pasti akan patuh, tunduk, taat melaksanakan perintah Allah tersebut demi memanifestasikan atau demi membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Khalilullah, kekasihnya Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau rela dan ikhlas menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam untuk dikurbankan demi membuktikan kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan demi membuktikan ketaatan beliau terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya adalah merupakan perintah yang benar-benar sangat berat. Namun Nabi Ibrahim benar-benar melaksanakan perintah itu karena di hatinya ada rasa cinta yang amat sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah melebihi kecintaannya kepada anak dan istrinya, dan bahkan melebihi kecintaannya kepada harta benda kekayaan yang dimilikinya. Cobalah kita rasakan, seandainya Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembelih anak kita sebagai ibadah kurban, maka pasti kita akan merasa berat untuk melaksanakannya perintah Allah tersebut. Bahkan dapat dipastikan kita akan mengabaikan perintah Allah tersebut. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena kita sangat cinta kepada anak kita, dan kecintaan kita kepada anak kita melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya kita mengabaikan perintah Allah tersebut demi membuktikan kecintaan kita kepada anak kita. Akan tetapi Nabiullah Ibrahim tidak demikian. Nabi Ibrahim beliau abaikan kecintaan kepada anaknya, dan beliau abaikan kecintaan kepada harta benda kekayaannya. Beliau melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya sebagai ibadah kurban. Beliau mampu membuktikan kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada anak dan istrinya dan kepada harta benda kekayaan yang dimilikinya. Maka oleh karenanya Nabi Ibrahim mendapatkan gelar dari Allah dengan gelar sebagai Khalilullah, artinya kekasih Allah, karena beliau benar-benar sangat cinta kepada Allah. Di hatinya tidak ada cinta kecuali hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah, walaupun berat, walaupun harus mengorbankan jiwa raganya, beliau melaksanakan perintah Allah tersebut. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau dulu Nabi Ibrahim diuji kecintaannya kepada Allah dengan diperintahkan menyembelih anak semata wayang yang dicintainya, yang selama 80 tahun kehadirannya ditunggu, yaitu yang bernama Ismail alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim lebih mencintai putranya atau lebih mencintai Allah? Seandainya pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mencintai putranya, tentu pada waktu itu Nabi Ibrahim tidak akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya. Namun realitanya, faktanya, kenyataannya, Nabi Ibrahim pada waktu itu benar-benar menyembelih putranya. Hal ini menjadi bukti yang sangat akurat yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim benar-benar mencintai Allah. Sekalipun perintah itu dirasakan sangat berat oleh beliau, namun beliau melaksanakannya. Demikian pula sekarang kita diuji oleh Allah, kecintaan kita kepada Allah dengan diperintahkan menyembelih hewan kurban. Apakah kita lebih mencintai harta kekayaan kita atau lebih mencintai Allah? Seandainya kita lebih mencintai harta kekayaan yang kita miliki,
tentu kita tidak akan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih hewan kurban pada tahun ini. Akan tetapi sebaliknya, jikalau seandainya kita benar-benar mencintai Allah daripada harta kekayaan yang kita miliki, maka tentu kita akan menyembelih hewan kurban sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti halnya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran surah yang ke-108, yaitu surah Al-Kautsar juz 30 ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat amat banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah kamu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, Man sholla bi sholatina wa nasaka nusukana fahuwa minna wa man lam yusolli sholatana wa lam yudhi falaysa minna in kana goniyan. Barang siapa yang mengerjakan sholat dan beribadah seperti kami, maka ia termasuk ke dalam golongan umat kami. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sholat dan ia tidak mau berkurban, padahal ia orang kaya yang mampu untuk berkurban, banyak harta bendanya, maka ia tidak termasuk ke dalam golongan umat kami. Ma'asyiral muslimin, kemudian juga beliau pernah bersabda, umatku yang baik-baik, umatku yang punya kepedulian terhadap sesamanya, umatku yang dermawan, manakala bulan Dzulhijjah tiba di tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari sesudahnya, mereka pasti akan berkurban, mengorbankan hartanya untuk berbagi kepada fakir miskin yang selama ini hidupnya dalam kesusahan, dalam kekurangan. Mereka niat bersodakoh untuk menggembirakan para fakir miskin di hari raya kurban dengan membagikan daging kurban. Dan berkurban adalah merupakan afdalu minas sodakoh. Berkurban itu lebih afdol, lebih utama pahalanya daripada pahala sodakoh biasa. Kemudian sebaliknya kata beliau, umatku yang tidak baik, maksudnya umatku yang kaya tapi pelit, maka mereka tidak akan pernah mau berkurban. Mereka lebih sayang kepada hartanya, mereka lebih cinta kepada hartanya daripada mencintai Allah yang telah memerintahkannya untuk berkurban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, yakni komitmenlah kalian, konsistenlah kalian untuk tetap melaksanakan perintah-perintah Allah. Sepanjang Allah memberikan kemampuan kepada kalian untuk melaksanakan perintah Allah, maka laksanakanlah perintah Allah tersebut. Dan sepanjang Allah memberikan kesanggupan kepada kalian untuk menjauhi larangan-larangan Allah, maka jauhilah larangan Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal di hari esok. Sudahkah kita mempunyai bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan kita nanti di alam kubur, di alam mahsyar, di alam akhirat, alam baqo, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Di sana kita butuh bekal. Bekal-bekal yang akan kita butuhkan di sana adalah kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia. Itulah yang akan menjadi bekal kita nanti di alam akhirat, dan itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung, dan itulah yang akan menjadi sesuatu yang membahagiakan kita nanti di akhirat. Maka manfaatkanlah sisa-sisa umur, manfaatkanlah kesehatan, dan manfaatkanlah harta yang Allah titipkan untuk kita belanjakan di jalan Allah, berbagi kepada para fakir miskin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.